Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Senin 10 Oktober 2022. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari surat kepada jemaat di Galatia bab 4, di mana Santo Paulus menegaskan kembali, mengingatkan kembali kepada umat di Galatia agar mereka menyadari mereka bukanlah dari anak-anak wanita hamba, melainkan anak-anak dari wanita merdeka yang bebas. Maka mereka diajak untuk hidup di dalam kebebasan, bukan dalam perhambaan dosa. Sedangkan pada bacaan Injil yang dikutip dari Injil Lukas bab 11 ayat 29-32, Yesus mengkritik angkatan yang jahat yang menuntut suatu tanda, padahal Yesus sudah bekerja di antara mereka. Maka ditegaskan Yesus, kepada angkatan ini tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus, di mana orang-orang Niniwe bertobat ketika mendengar pemberitaan dari Yunus. Dan yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita pun juga diingatkan oleh Santo Paulus yang menyadarkan kepada kita agar kita sadar sesadar-sadarnya berkat pembaptisan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak dari wanita yang bebas merdeka, bukan lagi hidup di dalam perhambaan. Kalau kita sudah dibaptis dan kita sudah dibebaskan, hendaklah hidup kita hidup dalam kebebasan, merdeka sebagai anak-anak Allah. Pertanyaan permenungan pertama kita, selama ini setelah dibaptis kita diangkat menjadi anak-anak Allah, anak-anak perempuan-perempuan yang merdeka dan bebas. Bagaimana cara hidup kita? Apakah masih di bawah perhambaan dosa dengan hidup menurut kedagingan, egoisme, cara pikir duniawi, sehingga kita masih terkungkung dalam belenggu dosa sehingga tidak bebas? Ataukah kita sudah menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak orang merdeka dan hidup kita senantiasa dibimbing, dikuasai oleh Roh Kudus yang memerdekakan kita dari segala perhambaan dosa? Kita boleh merenungkan selama ini bagaimana sikap kita, tunduk kepada perhambaan dosa atau tunduk kepada Roh yang membebaskan.
Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam Injil kita diajak untuk sadar betul bahwa Allah bekerja sampai hari ini. Kalau angkatan dikritik Yesus karena mereka sekalipun melihat, mengalami hidup bersama Yesus dengan segala karya-karyanya, mereka tetap menuntut tanda, berarti mereka tidak percaya, mereka tidak beriman. Orang Niniwe lebih ringan tanggungannya karena orang Niniwe percaya dan bertobat ketika Yunus mewartakan rencana Tuhan untuk menghukum Niniwe. Karena mereka bertobat, maka tidak jadi dihancurkan. Allah berkarya sampai hari ini lewat berbagai cara, entah lewat pribadi sesama yang kita jumpai, mungkin salah satu dari keluarga kita dipakai Tuhan untuk melakukan karya-karyanya, atau lewat peristiwa-peristiwa yang kita jumpai. Kita seharusnya menemukan kehendak Allah dan bukan sibuk dengan pola pikir kita sendiri. Dengan peka akan tanda-tanda kehadiran Allah dan lewat Roh Kudus, kita akan mengerti kehendaknya dan kita akan hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Namun harus kita ketahui, kehendak Allah tidak hanya terwujud di dalam peristiwa yang menyenangkan, tetapi bisa jadi Allah memakai peristiwa-peristiwa lain menjadi tanda kehadirannya. Tinggal bagaimana tanggapan kita. Kalau itu terjadi, kita mengalami tantangan, kesulitan, kita tetap bertanya, mau apa Allah dengan peristiwa ini atas hidupku? Kalau kita mampu menangkap kehendak Allah dalam situasi seperti itu, boleh dijamin kita akan hidup sebagai anak-anak yang bebas dan merdeka, yang tidak terkungkung oleh dosa-dosa yang didatangkan oleh para iblis dan setan-setan yang ingin agar kita jauh dari Allah. Oleh karena itu, kita diajak untuk benar-benar sebelum bertindak mengerti, ini gerakan siapa, roh jahat atau roh baik. Kalau kita ingin tetap menjadi anak-anak Allah yang merdeka dan peka akan tanda-tanda, maka Roh akan menyertai kita untuk terus-menerus membimbing kita menuju ke jalan yang benar. Maka kembali pertanyaan yang kedua, apakah kita peka akan tanda-tanda kehadiran Allah lewat pribadi yang kita jumpai, lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami, sehingga kita dengan mudah untuk bertanya, mau apakah Allah dengan peristiwa-peristiwa yang kita jumpai itu? Semoga kita hidup benar-benar sebagai anak-anak Allah dan orang-orang yang merdeka, yang senantiasa peka, mengerti dan mencoba untuk menanggapi kehendak Allah. Dan dengan demikian kita menjadi orang yang bebas dan merdeka. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami Kau pilih dan Kau angkat menjadi anak-anak merdeka, anak-anak yang bebas, anak-anak yang boleh menghirup udara kerahiman-Mu. Namun tak jarang kami terperosok hidup sebagai anak-anak yang terbelenggu, anak-anak hamba yang tidak bebas. Maka mampukan kami untuk bangkit kembali, mengerti kehendak-Mu, melaksanakan, dan dengan demikian kami hidup karena melihat, mengalami kehadiran-Mu lewat peristiwa, lewat pribadi, atau lewat apapun juga yang kami jumpai. Biarkanlah kami dibimbing oleh Roh Kudus untuk hidup sebagai anak-anak yang merdeka. Bapa, bantulah umat-Mu yang seringkali mengalami kebimbangan dan kurang mengikuti kehendak-Mu. Bukalah hatinya agar mereka sadar dan mengerti kehendak-Mu atas berbagai peristiwa yang dijumpai. Semoga dengan demikian akhirnya mereka mengalami penyertaan, bimbingan dan kasih-Mu, dan mereka boleh mengalami sukacita. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau ringankan, yang punya masalah Engkau uraikan, yang mengalami kesulitan ekonomi Engkau bantu. Biarlah akhirnya banyak orang sungguh-sungguh mengerti dan melaksanakan kehendak-Mu lewat sesama dan peristiwa yang mereka jumpai. Kami masih juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga tetap Engkau rangkul, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, sehingga boleh mengalami kesembuhan dan beraktivitas seperti sedia kala. Semoga karena belas kasih-Mu, saudara kami Nawanto boleh kembali menjadi tulang punggung keluarga. Kuatkan hatinya, juga anak-anak dan istrinya. Dan semoga Engkau ya Bapa berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik, perkuat imun, vaksinasi booster, jauhi kerumunan, pakai masker, dan tetap menjaga jarak agar kita terbebas dari virus corona. Saya terus mengundang panjenengan semua untuk hadir dalam Ekaristi, baik harian maupun mingguan, agar kita semakin peka akan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Kepada semua umat yang terlibat dalam penggalangan dana misi MSF, saya atas nama Kongregasi MSF mengucapkan banyak terima kasih untuk kepedulian panjenengan lewat dana misi yang sangat berguna bagi para romo dan buder yang ada di dalam misi. Lewat atas nama mereka juga saya mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang dengan caranya mengumpulkan amplop misi yang ditutup pada kemarin malam. Hari-hari ini akan kami bawa kepada Romo Ekonom Provinsi sebagai sumbangan dari Paroki Kudus tercinta ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dan memikirkan pembangunan dengan caranya, entah masukkan dalam kolekte kedua, kolekte pembangunan, entah dengan cara lewat amplop pembangunan yang sedia di depan gereja, depan pintu, atau scan barcode, atau transfer
ataupun sumbangan langsung kepada Romo. Semua akan mempercepat proses pembangunan gedung serbaguna ex SD Canisius itu. Meskipun demikian, tetap dibuka kesempatan terus membantu dengan cara apapun juga. Harapannya dengan semakin dana masuk, maka akan semakin cepat pembangunan gedung serbaguna. Dan semoga dengan demikian akan bisa dipergunakan oleh kita semua dengan berbagai macam pertemuan-pertemuan. Akhirnya saya mengajak umat terus berdoa rosario pada bulan rosario ini, agar Bunda Maria senantiasa mendengarkan kita dan menyampaikan doa-doa kita kepada putranya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati